Selamat sore, Ibu Bapak dan Saudara jemaat-jemaat wilayah Mupel, Jakarta Timur. Kita kembali bertemu dalam program Firman Multi. Saya Pendeta Maria Magdalena Tiri, KMJ GPIP Cawang Baru. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita merenungkan kasih antar sesama berdasarkan pembacaan Alkitab SBU Malam, Kejadian 50 ayat 15 hingga 21. Baiklah, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari. Bapa Maha Kasih, Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu ya Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan telah berkenan mempersiapkan hamba pelayan firman untuk menyampaikan firman Tuhan berdasarkan Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga 21. Dan bagi semua jemaat boleh mendengarkan serta merenungkannya dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Kami mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu bapak dan saudara, kasih antar sesama mulai dari dalam keluarga,
sebagai tempat pertama kali kita hadir, dibentuk, dicintai, dan ditopang. Keluarga lah yang menjadi penolong pertama jika kita mempunyai masalah. Keluarga menjadi penting dalam kehidupan kita. Namun sangat disayangkan jika ada pribadi yang merasa tidak dicintai dan diterima oleh keluarga. Ada banyak penyebabnya. Belajar dari bacaan Alkitab ini, setelah kematian Yakub, para saudara-saudara Yusuf merasa takut dan khawatir. Mengapa? Mereka merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Yusuf. Pada ayat yang ke-15, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka datang bersujud dan siap menerima segala konsekuensi atas tindakan yang dahulu dilakukan terhadap Yusuf. Mereka siap menjadi budak. Saudara-saudara, dalam hal Yusuf, jelaslah bahwa Yusuf banyak menderita akibat iri hati dan kekejaman kakak-kakaknya. Ia dijual sebagai budak dan menjadi budak Potifar di Mesir. Kejadian 7 dan 39. Sekalipun hidup dengan takut akan Allah di Mesir, Yusuf secara tidak adil dituduh melakukan kebejatan, dijebloskan ke dalam penjara. Kejadian 39, dan berada di situ sepanjang 2 tahun. Kejadian 40 hingga 41. Namun Yusuf tidak seperti yang dibayangkan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mendendam dan membalas perbuatan saudaranya. Yusuf meyakini bahwa Tuhan memakai dirinya untuk memelihara hidup bagi keluarga dan bangsanya. Ayat 20 dan 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berdasarkan kesaksian Yusuf, Allah bekerja melalui dosa saudara-saudaranya untuk memelihara hidup. Kadang-kadang Allah mengizinkan penderitaan, kesusahan terjadi, mengarahkannya supaya mengerjakan kehendaknya, melaksanakan maksud penebusannya, dan di dalam segala sesuatu mendatangkan yang baik bagi mereka yang setia kepadanya. Roma 8 ayat 28 dan 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dipilihnya dari semula, berarti dari kekekalan Allah bermaksud untuk mengasihi dan menebus umat manusia melalui Yesus Kristus. Saudara, jika mungkin kita mempunyai masalah yang tidak menyenangkan dalam keluarga, inilah saat yang tepat untuk belajar dari sikap Yusuf yang mengampuni untuk mengasihi anggota keluarga lainnya. Dengan mengampuni untuk mengasihi, rasa damai dan sukacita dalam keluarga pasti terjalin, supaya kita dapat mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sedang berada di tengah pergumulan pandemi wabah virus COVID-19, kita mempunyai tanggung jawab. Pertama, tetap berpegang pada janji Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jemaat, di dalam pemeliharaannya, Allah senantiasa mengarahkan warga jemaat dan setiap kita selaku hambanya untuk melayani Dia dan melayani sesama atas nama Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus mengasihi Allah dan tunduk kepadanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Iman yang tekun melalui doa dan kepercayaan kita mengalami damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita menerima kekuatan dari Tuhan. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
dan kita menerima rahmat kasih karunia dan pertolongan Allah pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika sebentar kita akan membaringkan tubuh kita yang penat setelah seharian kita selain beribadah, kita beraktivitas bersama-sama keluarga. Saatnya kita akan beristirahat. Namun marilah kita satukan hati kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah berkenan memelihara kami dan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang kudus, hidup dan berkuasa menyentuh hati kami, kehidupan kami, perjuangan kami, bahkan pergumulan dan seluruh harapan kami. Engkau ya Allah Maha mengetahui. Engkau bahkan sangat menghargai setiap pribadi dengan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan yang terus menyertai kami. Oleh karena itu, biarlah kami Engkau dapati senantiasa datang dan bersandar kepada Tuhan, memegang teguh janji-janji berkat, pemeliharaan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, bahwa kuasa Allah berada di atas segala situasi dan kondisi yang kami hadapi, khususnya selama pergumulan wabah virus COVID-19. Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami semua yang memberikan hikmat dan petunjuk serta campur tangan Tuhan dan berkenan memelihara kesehatan kami, umat-Mu, keluarga lepas keluarga, baik secara jasmani maupun secara rohani, tetap sehat, segar, terpelihara di dalam kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mau serahkan istirahat malam dalam naungan Tuhan. Kuasa kasih setia Allah memberkati para pemerintah, presiden, dan segenap menteri, bahkan TNI dan Polri yang bekerja keras, khususnya menyikapi untuk berusaha mengatasi wabah virus COVID-19 dengan memberikan hal-hal yang perlu diperhatikan dan yang perlu dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat, termasuk kami warga gereja Tuhan, untuk disiplin di dalam hidup bersih, hidup sehat, dan juga mematuhi hal-hal yang perlu kami lakukan. Bapa di surga, berkatilah semua tenaga medis, dokter, perawat yang memberikan pelayanan kesehatan untuk pemulihan para pasien, khususnya pasien COVID-19
agar berangsur-angsur pulih dan sembuh, dan semakin banyak yang sembuh boleh kembali beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, sumber penghiburan bagi keluarga-keluarga yang menghadapi kenyataan duka cita ketika ditinggalkan oleh anggota keluarga yang telah dipanggil dan dimuliakan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya ya Tuhan bagi jemaat GPIB Cawang Baru, seluruh warga jemaat dan juga seluruh jemaat-jemaat musyawarah pelayanan Jakarta Timur, 15 jemaat. Tuhan ada hadir beserta di tengah-tengah keluarga. Tuhan Sang Damai Sejahtera mendamaikan persekutuan keluarga yang utuh, yang takut akan Tuhan, yang saling mengampuni untuk saling mengasihi, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita boleh melimpah dalam kehidupan seluruh keluarga anak-anak Tuhan. Tuhan berkati pelayanan setiap keluarga, baik pelayanan bagi gereja dan untuk memuliakan nama Tuhan, maupun di tengah-tengah keluarga dalam usaha dan karya. Tuhan Yesus campur tangan dan memberkati syukur dan sukacita yang mereka alami dalam berkat penyertaan dan pemeliharaan serta pertolongan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, di dalam upaya pelayanan rekaman yang dilakukan pada sore hari ini di tempat ini, Tuhan memberkati Pak Yohanes Rusdiarto dan Ibu Susan Rusdiarto. Terima kasih Bapak. Akhirnya inilah kami ya Tuhan, dengan seluruh ungkapan syukur kami boleh persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima dan kuduskan, serta kami mohon berkat Tuhan menyertai kami. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman multi boleh kita selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat.